Aku Dewi. Di sini aku ingin melanjutkan kisahku yang sebelumnya. Aku terbilang sosok anak yang pemalu, takut, dan tidak berani melawan. Apalagi sama ayahku sendiri. Meskipun aku tahu dan aku sadar apa yang ayahku perbuat itu tidak benar. Dan aku tetap memilih diam dan pasrah dengan keadaan walaupun perbuatan ayah ini sangat menjijikkan. Aku benci dengan sikap ayahku dan aku benci dengan sikapku yang lemah dan tidak berani melawannya. Setelah berapa bulan kemudian, akhirnya ayah, aku sama adikku Evi pun pulang ke Jawa dan meninggalkan nenek, ibu, dan adik kandungku Eli. Sedih dan hancur rasanya harus berpisah lagi dengan mereka. Dan aku hanya berpikir bagaimana nasibku ke depannya. Dan aku harus hidup sama sosok ayah yang sudah menghancurkan kehormatan anak perempuannya sendiri. Tapi aku tidak berani melawan ayahku. Dan akhirnya kami pun tiba di Jawa. Seperti biasa, sikap ayah tidak berubah dan seakan tidak terjadi apa-apa. Dia sudah mengkhianati kepercayaan istrinya, yaitu ibu sambungku. Aku merasa sangat berdosa dan aku merasa bersalah dengan ibu sambungku. Walau aku tahu ini bukan salahku. Kenapa aku begitu lemah melawan ayahku, ya Rob? Hari berganti hari, kehidupanku masih sama. Harus melayani ayah di saat ayah mau. Kalau aku tidak mau, ayah berusaha mencari-cari kesalahanku dan memukuliku. Entah apa yang ada di benaknya. Sehingga ayah begitu tega menyiksaku seperti ini. Setelah beberapa bulan kemudian, aku pun mendengar kalau ayah akan berangkat lagi ke Malaysia. Di situ aku pun bahagia karena aku tidak akan bertemu dengan ayahku lagi dan tidak harus tersiksa lagi. Dan tiba saatnya ayah berangkat ke Malaysia dan di rumah kami pun berempat, aku, ibu sambungku dan kedua adekku, Eva dan Evi. Dan kami pun bahagia walaupun hidup sederhana. Dan di samping itu, ibu sambungku kerja di pabrik roti dan aku pun ikut kerja bersama untuk membantu keuangan keluarga kami. Waktu itu gajinya sehari 4.000 dan kerja dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Dan setelah berapa bulan kemudian, ayahku menelpon ibu sambungku dan ayah bilang aku harus menyusul ayah ke Malaysia. Karena lagi ada lowongan pekerjaan yang cocok buat aku di sana. Dan aku sempat terdiam dan berpikir apa yang sedang ayah rencanakan. Tapi melihat semangat ibu tiriku yang membujukku agar aku berangkat ke Malaysia. Karena selama ini kehidupan kami pas-pasan, rumah pun masih ngontrak. Jadi ibu tiriku tetap membujuk aku agar aku mau berangkat ke Malaysia, agar bisa merubah kehidupan kami. Aku bingung harus jawab apa. Aku hanya pasrah dengan keadaan sekali lagi, walaupun aku tahu kalau aku akan menderita setelah sampai ke Malaysia. Setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya aku harus berangkat ke Malaysia. Tapi sebelumnya aku pulang ke kampungku untuk berpamitan sama nenek, ibu, dan adik kandungku Eli. Di waktu itu tepat umurku 16 tahun dan dari Jawa aku memberanikan diri pulang ke kampung halamanku sendirian. Dan akhirnya aku pun sampai ke kampungku dengan selamat dan bertemu semua keluargaku di sana. Dan di kampung aku selama 2 minggu. Dan tidak banyak waktu bersama dengan keluarga di sana. 2 minggu telah berlalu dan waktunya aku berangkat ke Malaysia. Walaupun perasaan ini bercampur aduk, sedih, sakit, dan kecewa sekali lagi. Karena harus berpisah dengan mereka, nenek, ibu, dan adik kandungku. Sebelum aku berangkat, aku peluk nenek, ibu, dan adikku. Dan nenek berpesan, "Nak, nenek ini sudah tua, takut tidak bisa ngasih makan ibu dan adikmu.
Setelah sampai ke Malaysia, jangan lupakan ibu dan adikmu ini. Nenek sambil memegang tanganku, aku pun nangis dan tidak sanggup berpisah dari mereka.